mewujudkan lulusan yang punya keterampilan abad 21, membentuk siswa yang cerdas literasi dan numerasi, libatkan orang tua dalam pembelajaran. Nah, itu kita turunkan lagi. Keterampilan abad 21 itu pembelajarannya aktif dan kreatif ya, yang bermutu. Nah, kalau teman-teman pembelajarannya itu yang bermutu ya, yang anak-anak senang, tentunya yang harus berpusat pada siswa. Harus mengenal siswa. Setelah mengenal siswa juga tujuan pembelajarannya gimana? Tujuan pembelajaran yang dibuat teman-teman harus berisi ada juga partisipasi masyarakat yang tinggi. Nah, tentunya ini harus melalui sistem monitoring dan evaluasi. Dan terakhir ini ada aspek organisasi yang bermutu ya, sesuai dengan prinsip pimpinan yang dikelola secara profesional. Jadi ada sistem manajemen mutu terpadu, memiliki sekolah yang memiliki sistem kepemimpinan yang kuat, dan mewujudkan sekolah yang memiliki sistem pengolahan tenaga pendidikan yang efektif. Ini sebetulnya sudah bagus ya visi misi yang ada. Dan bagaimana nih visi misi ini kita, apakah ada rekomendasi yang perlu dikembangkan gitu ya dari visi misi ini. Ini dari visi misi diturunkan menjadi tujuan ini ya. Ini sama saja tadi ya. Oke, ini ada aspek ketercapaiannya. Visi misi ini adakah yang perlu ditambahkan, yang perlu kita kembangkan ya? Atau mungkin menurut teman perlu ditambahkan gimana nih visi misinya ya? Nah, visi misi sama saja, mewujudkan SDIT IJMA yang unggul, berkarakter Qurani ya, berkarakter Qurani, dan berkontribusi dalam kepemimpinan umat. Sama saja ya, visinya tidak kita ubah, visinya seperti ini, mewujudkan SDIT IJMA yang unggul, berkarakter dan berkontribusi dalam kepemimpinan umat. Nah, tinggal misinya, misi yang unggul itu kita coba misalnya dengan bahasa yang lain. Terima kasih teman-teman ya atas kehadirannya. Kita sama-sama akan membahas tentang visi misi dan tujuan SDIT IJMA Banten ya. Kita tinjau kembali ya visi misi ini. Ini visi misi dari 2018, 19, 20, 21, 22, ini sudah 5 tahun. Maka kita tinjau ulang apakah ini masih relevan ya dengan perkembangan zaman atau perlu kita sesuaikan gitu ya. Jadi dari 2018 sampai kemarin kita di sekolah penggerak, jadi mempunyai visi menjadi lembaga pendidikan Islami terpadu yang unggul. Ya, dan bermutu, yang dapat membentuk peserta didik berkarakter Qurani dan berkontribusi dalam kepemimpinan umat ya. Jadi ada 3 ya. Apa itu? Yang pertamanya? Ya, lembaga pendidikan ini. Yang unggul dan bermutu itu sama ya. Unggul bermutu itu sama.
Yang keduanya Berkarakter Qur'ani, Qur'ani. Yang ketiganya berkontribusi dalam kepemimpinan umat. Pemimpin ya, unggul, mencetak berkarakter Qur'ani, cetak pemimpin. Ini diturunkannya itu karakter Qur'ani banyaknya guru tahfidz, gitu kan? Juga ya kita setiap hari ngapalin ya satu ayat ya, walaupun memang lupa lagi gitu kan, tapi kita berusaha ya, mudah-mudahan ya kita sebagaimana kedudukan kita ya, ayat terakhir yang kita baca, kalau kita sudah berusaha, insya Allah termasuk di dalam. Nah, dari tiga ini menjadi misi ya, aspek kesiswaan ini banyak nih ya, membentuk generasi yang cerdas, ilmu pengetahuan, berkarakter, terampil, percaya diri ya, melakukan pengembangan bidang akademis, bidang kepribadian, disiplinan, keterampilan, tahsin, tahfidzul Quran ya, pengembangan akademik, kemudian bidang kesenian, bidang olahraga, bidang bahasa. Ini banyak aspek ya. Jadi ini aspek kesiswaannya, Ustazah Fitri. Juga aspek kurikulum. Aspek kurikulum itu kurikulum yang efektif, efisien, relevan dan bermutu. Ini melaksanakan pengembangan kerangka dasar dan struktur kurikulum. Kemudian melaksanakan pengembangan sistem dan beban belajar. Kemudian ada pengembangan kurikulum, ada pembuatan kalender pendidikan. Terus kegiatan pembelajarannya juga harus bermutu ya, yang mencakup sikap, keterampilan. Ini dia ada pengembangan KTSP, kemudian strateginya juga kita kembangkan, modelnya juga, terus berbagai metode ya, ada problem based learning, project based learning, discovery learning gitu ya. Kemudian media pembelajaran, sumber pembelajaran, sistem penilaian, dan pengembangan supervisi proses pembelajaran. Ini di kurikulum ya, sudah lengkap. Kemudian juga ada aspek pendidik dan tenaga kependidikan, melaksanakan sistem rekrutmen guru ya, untuk mendapatkan pendidikan yang profesional. Kemudian juga mengembangkan profesionalisme guru baik di internal maupun eksternal. Juga kompetensi guru ya, monitoring evaluasi guru, melaksanakan pendataan rasio bidang pendidikan. Ini misi-misi ya, misi dan tujuan. Kemudian sarananya juga ada ruang kelas, indoor ya. Terus juga tersedianya ruang kegiatan ekstra kurikuler. Sebelum ini ada, sebelum lapangan ada dan sebagainya, kita buat seperti ini visi misinya. Nah, ini di keuangannya juga transparan dan akuntabel ya, ada RAPBS. Kemudian lingkungan sekolah juga Sasiah Islamiyah, ucapan dan sikap dan perilaku ya. Jadi maksimalkan masjid ya sebagai pusatnya, kemudian juga lingkungan sekolah dan disiplin, budaya disiplin. Nah, ini peran masyarakat dan kemitraan. Jadi bagaimana ya peran serta pengelola, peserta didik dan masyarakat dan pemangku kepentingan dalam mewujudkan visi dan misi ini. Jadi pendidikan yang adil dan merata, menjalin kerjasama, berperan serta menjalin kerjasama dengan lembaga eksternal. Kemudian juga ada manajemen sekolah, administrasi yang baik, kemudian juga memiliki media komunikasi yang efektif, ya ada website, mewujudkan sekolah yang sistem transparansi dan akuntabilitas yang baik, juga partisipasi masyarakat yang tinggi. Nah, tentunya ini harus melalui sistem monitoring dan evaluasi. Dan terakhir ini ada aspek organisasi yang bermutu ya, sesuai dengan prinsip pemimpinan yang dikelola secara profesional. Jadi ada sistem manajemen mutu terpadu, memiliki sekolah yang memiliki sistem kepemimpinan yang kuat, dan mewujudkan sekolah yang memiliki sistem pengolahan tenaga pendidikan yang efektif. Ini sebetulnya sudah
bagus ya visi misi yang ada. Dan bagaimana nih visi misi ini kita, apakah ada rekomendasi yang perlu dikembangkan gitu ya dari visi misi ini.